Kemarin terakhir di data kita 2 tahun terakhir ya, 2 sampai 3 tahun terakhir itu konstan ya bahwa lulusan UTS itu cukup butuh hanya 4 bulan saja untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, ini merupakan hasil yang berasal dari pelacakan dari para alumni. Dan gaji mereka pun konstan juga itu di atas UMR. Ya, jadi artinya kalau kuliah di UTS ya ternyata Cepat walaupun kerja, swasta berarti tapi tidak diremehkan gitu oleh Jadi dunia cepat kerja. gaji. Atau suasana kampus yang berbeda. Suasana kampus yang asri, yang hijau rimbun, bukan cuman rimbun begitu saja gitu ya. Tapi orang-orang atau semua yang ada di kampus ini, baik itu dosen, staf, mahasiswa atau siapapun yang berkunjung ke sini bisa duduk belajar di tempat manapun yang ada dengan kondisi yang nyaman, indah dipandang, enak dirasakan. Lalu yang kedua, kita juga berusaha Kita mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di tahun 2022 kita mendapatkan medali perunggu Bronze winner. bronze untuk kategori kerjasama industri terbaik. Dan di 2023 alhamdulillah kita dapat semua. Untuk kerjasama industri terbaik itu juga masih di bronze, kemudian 2 kategori lainnya, kategori internasional terbaik kita dapat medali perak, dan juga kerjasama terbaik dengan pemerintah atau NGO kita juga mendapatkan medali silver di tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di acara Bincang-Bincang Rektor. Alhamdulillah sekarang memasuki episode yang ke-63 dan hari ini ya bintang tamu saya orang-orang yang luar biasa yang ada di kampus ya. Beliau ini adalah para wakil rektor di Universitas Teknologi Sumbawa yang bersama-sama dengan kami bekerja bersama untuk memajukan kampus ini. Ada hadir semuanya, ada wakil rektor 1 Pak Win Ariga. Assalamualaikum Bang Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, Mbak ini rambutnya kayaknya baru potong rambut. Untungnya sebelum acara ini udah potong rambut. Jadi Pak Win khusus untuk acara ini, beliau potong rambut dulu nih biar lebih ganteng. Makasih Pak Warek 1. Pak Warek 2, silakan perkenalkan diri. Bentar, silakan perkenalkan diri Pak. Terima kasih Pak Rektor. Saya Pak Rusmin Nurjadin, membantu Pak Rektor di bidang keuangan dan fasilitas di Wakil Rektor 2. Ya, ini orang yang paling dicari juga ini karena berbicara soal masalah keuangan ya, kemudian fasilitas yang ada di kampus. Pasti pusing banget ya Pak ya. Rambutnya sampai gondrong sekarang ini. Siap. Baik, terima kasih Pak Rusmin. Selanjutnya Ibu Dr. Dwi. Oke, baik. Terima kasih Pak Rektor. Saya di UTS membantu Pak Rektor di bidang riset dan inovasi di Warek 3, seperti itu. Terima kasih, dan ini kesempatan kedua kalau nggak salah ya. Iya, betul Pak Rektor. Dulu BBR dengan Prof. Rahdi, ya betul. Terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya Wakil Rektor 4 Ibu Nurul Izzati, silakan Bu. Baik, perkenalkan saya Nurul Izzati. Saya membersamai dengan Pak Khairul Hudaya dari awal kepemimpinan beliau di 2020. Juara bertahan. Juara bertahan. Ya, di bidang kerjasama dan pengembangan universitas. Iya. Jadi kalau tidak salah ya teman-teman semua, waktu kita pertama kali dilantik sebagai rektor, memang waktu itu wakil rektor itu adalah Pak Abdul Hadi Ilman. Beliau saat ini sedang melanjutkan pendidikan S3-nya di Amerika Serikat. Kemudian wakil rektor 2 ini ada 2 nih sebelum Pak Rusmin ini. Yang pertama Ibu Yosi Erliana, beliau adalah mantan dekan dari psikologi. Kemudian dilanjutkan oleh Mas Rizal. Nah, Mas Rizal sekarang melanjutkan pendidikan tingginya di UK. Kemudian wakil rektor 3 itu ada Mas Khotibul Umam. Halo Mas Umam. Nah, Mas Umam ini sekarang sedang melanjutkan S3 juga di Taiwan. Dan wakil rektor 4 betul juara bertahan ini, belum diganti-ganti. Karena memang di UTS ini teman-teman semua kita mengencourage para dosen untuk segera menyelesaikan studinya ya. Jadi jabatan harus ditinggalkan, studi yang paling utama, dan setelah studi insya Allah nanti bisa kembali lagi ke kampus kita. Teman-teman semua, hari ini kita ingin
sedikit aja bincang-bincang santai dengan para warek yang luar biasa ini. Yang pertama mungkin dengan Pak Warek 1. Dijelaskan tentang tupoksinya dulu deh. Di Warek 1 tuh ada apa sih sebenarnya? Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Rektor. Jadi kalau di Warek 1 itu bidangnya adalah akademik, kemahasiswaan, dan sumber daya manusia. Jadi kalau berbicara tentang direktorat akademik, berarti kita berbicara tentang ya core bisnis utamanya kampus, yaitu adalah pendidikan, tridharma ya, pendidikan, penelitian, dan pengabdian, tetapi dikhususkan untuk akademiknya gitu. Kemudian kita juga di bidang kemahasiswaan, tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas ya mahasiswa kita, khususnya di bidang yang membuat mereka bisa mengoptimalkan bahasanya potensi mereka gitu. Jadi karena memang mahasiswa bukan hanya dituntut untuk belajar gitu. Akademik penting, tapi memiliki dan memahami potensi diri itu juga sangat penting gitu. Karena itu modal utama mereka ketika lulus dari kampus. Kemudian kalau Direktorat SDM hampir sama dengan kemahasiswaan, cuma kalau Direktorat SDM khusus untuk para tenaga pendidikan, para dosen, dan yang lain-lainnya. Karena memang direktorat ini tujuannya adalah untuk mengupgrade kapasitas dari sumber daya yang kita miliki, khususnya para dosen dan tenaga pendidik. Termasuk perekrutan ya mungkin ya? Termasuk perekrutan, karena kita berharap semua yang bekerja di UTS itu tentunya menjadi lebih profesional. Jadi kita tidak bukannya artinya orang-orang yang sebelum ini belum profesional, terus akhirnya kita bentuk jadi profesional. Enggak, rata-rata memang sudah profesional. Cuma kita mengupgrade supaya agar kualitas kita lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi seperti itu. Ya, Jadi 3 bidang itu ya Pak? 3 bidang, ya betul. Dan ini bidangnya kan sangat luas nih Pak Win. Akademik yang menjadi core bisnis, kemudian kemahasiswaan, ngurusin berapa ribu orang Bang sekarang mahasiswa kita? 4.800-an. 4.800-an. Kemudian di SDM juga ngurusin berapa orang itu? 400-an. Itu 200-an dosen, 200 tendik kalau tidak salah. Kurang lebih seperti itu ya. Nah ini kan nggak pusing tuh ngurusin 3 bidang. Gimana kepusingannya tuh apa coba? Kalau ini boleh curhat. Pakai rektor itu gimana sih pusingnya gitu? Sebenarnya yang paling pusing bukan saya Pak, direktur saya. Kalau di saya kan menjalankan fungsi pengawasan sebenarnya, lebih ke pengawasan, kemudian visi misi, kemudian menjaga strategi yang sudah kita tetapkan biasanya di awal apa kita menyusun rencana kerja tahunan. Kalau teknis memang para direktur saya kebetulan orangnya jago-jago semua gitu, hebat-hebat semua. Sebutin Bang siapa aja? Kalau di akademik Pak Adit, Nova Aditya. Beliau dosen manajemen. Ya kalau udah dosen manajemen berarti jago lah untuk menata, memanage segala sesuatunya. Planning, organizing, activity, sama controlling. Bahkan sekarang beliau lagi di UI kalau tidak salah. Itu untuk magang. Tujuannya adalah ya untuk upgrade akademik kita ke depan juga gitu. Kemudian di SDM itu ada Pak Ahmad Taubih atau Pak Obi kalau bisa kita panggil. Beliau sangat pinter lah untuk melakukan manajemen di SDM karena memang juga bidangnya di bidang sosial gitu. Dibantu juga dengan Pak Fitra dan yang lain-lain yang memang dosen psikologi dan yang lain-lain yang memang sangat pinter lah masalah HRD. Kemudian di kemahasiswaan, ini jagoan kita juga ini, kemahasiswaan ini juga masuk bukan hanya ngurusin mahasiswa tapi juga alumni karena kita juga punya CDC. Ini Pak Sherwin. Ya, beliau sama Pak Hadid, dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis gitu. Yang orang-orang ini udah jago-jago sih Pak Rektor. Jadi bahasanya karena saya juga sebenarnya kan bukan orang yang dari awal di Warek 1. Betul. Kekhawatiran saya ketika jadi Warek 1 itu, wah ini bahaya nih, jangan-jangan beda kepemimpinan, nyetel dengan direktur susah. Ternyata memang di sistem yang sudah dibuat mungkin oleh Pak Ilman sebelumnya, juga manajemen memang di UTS ya dengan sistem kita. Ternyata ketika saya masuk nggak ada kesulitan gitu, semuanya memang sudah paham apa yang harus mereka kerjakan, sudah nyetel semua. Itu yang menyebabkan, jadi kalau dibilang pusing nggak juga sebenarnya. Tapi memang yang bikin berat itu adalah karena ada 3 bidang, jadi banyak yang dikerjakan. Nah, ya itu yang paling ini saja sebenarnya. Karena 3 direktorat, akhirnya banyak yang, ya bahasanya kan kalau direktorat akademik bulan ini ada agenda ini, SDM juga di waktu yang sama ada agenda ini, kemahasiswaan di waktu yang sama juga ada agenda itu. Bahkan kadang dalam 1 hari, dalam 1 jam itu ada 3 undangan kan kayak gitu, bingung juga. Tapi semuanya bisa teratasi dengan baik sih.
Jadi Terima kasih seperti- Pak Warek ya. Sati untuk awalan. Terima kasih banyak. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama ini tupoksinya, terus mungkin ingin diperkenalkan lebih dalam lagi Pak Warek, silakan. Di Warek Baik, 2. terima kasih Pak Rektor. Di Wakil Rektor 2 ini membidangi keuangan dan fasilitas. Di bawahnya ada 2 direktorat. Direktorat Keuangan dipimpin oleh Bu Winda Anggraini, dan Direktorat Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas. Ya. Itu dipimpin oleh Mas Ari Kasmita. Nah, kalau secara SDM yang paling banyak tuh di kami Pak Rektor. Iya. Ada 50-an lebih tim di Taman, Security, Security ya. CS, dan juga yang lain-lainnya. Iya, iya. Ditambah staf-staf di keuangan dan juga di Direktorat 2 tadi. Ya. Nah, tugas dan fungsi kami sebenarnya membantu dan membersamai Pak Rektor di dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian keuangan. Seperti yang kita ketahui bersama, modal utama jalan atau lajunya sebuah bisnis, apalagi ini adalah bisnis pendidikan, tentu didukung oleh dari sisi keuangannya. Ya. Dan sisi keuangan inilah yang sebenarnya kita juga learning by doing, belajar gitu ya bersama, dan banyak arahan dari Pak Rektor juga. Bagaimana kita merencanakan dalam 1 tahun ke depan apa yang akan kita mau lakukan. Ya. Dengan jumlah uang yang kita punya, apa sih yang paling prioritas, mana sih yang kira-kira bisa memberikan manfaat yang lebih besar, terutama untuk klien kita. Ya. Seperti yang sering kita dengar atau sering disampaikan oleh kita sampaikan semua, bahwa klien utama kita adalah mahasiswa. Betul. Dan membersamai mereka ini bukan dalam memberikan atau mendistribusikan uangnya langsung ke Ya. mereka, tapi bagaimana itu diwujudkan dalam bentuk program dan pengembangan fasilitas. Nah, fasilitas yang utama pastinya adalah sarana yang mendukung Ya. dalam pengembangan situasi akademik, belajar, ruang kelas, ruang kelas. dan lain-lain sebagainya. Kira-kira itu Pak Rektor yang menjadi tugas utama kami. Selain memperhatikan mahasiswa, juga kita perhatikan orang yang bekerja di dalamnya. Ada staf, ada dosen, dan juga tenaga-tenaga penunjang yang lain seperti yang tadi kami sebutkan, tim taman, tim security. Termasuk soal kesejahteraan pegawai. Pasti. Nah, kalau boleh dibandingkan sebenarnya dengan beberapa institusi lain, Iya. tapi tidak bermaksud sombong nih Pak Iya, Rektor iya. gitu ya. UTS sepertinya berada di tingkatan tertinggi dalam atau yang paling serius memperhatikan kesejahteraan dosen. Ya. Baik itu dosen yang baru ataupun dosen yang sudah berjenjang atau dalam waktu tertentu sudah bekerja. Nah, kalau di kami atau di UTS sendiri itu kita ketahui bersama ada istilahnya yang memang dicetuskan oleh Pak Rektor sendiri, dan itu program yang kami jalankan. Ada istilahnya untuk meningkatkan kesejahteraan yang kita sebut dengan kantong kanan dan kantong kiri. Iya, iya. Jadi ada pendapatan utama dosen yang didapatkan dari salary dia bekerja, Iya. dengan hitungan dasar dosen ketika pertama kali dengan gelar S2 lalu masuk mengajar, ada angka-angkanya. Tapi di luar itu juga dia bisa berkesempatan untuk berkreativitas dalam penelitian, dalam project, atau dalam hal-hal lain gitu. Dan itu ada inputnya untuk mereka dapat poin, juga dapat koinnya. Koinnya ini yang kita sebut sebagai kantong kiri kalau istilahnya Pak Rektor tadi itu. Jadi kalau kita lihat angkanya Pak Rektor dalam setiap tahun, kalau kita baca 2022 datanya, hampir semua dosen itu rata-rata terdistribusi dalam bentuk bukan hanya kantong kanannya, tapi juga kantong kirinya. Ada ya. Jadi dalam Alhamdulillah. bentuk apa aja itu biasanya kantong kirinya? Yang pertama Proyek? dari honorarium. Honorarium ya. Yang kedua dari dia Project ya? project masing-masing penelitian, dan kita seperti kita ketahui bersama ada kesepakatan bersama di UTS bagaimana caranya supaya bisa berkembang. Dia ternyata kalau kita nggak memberikan ruang untuk berkembang dengan didukung tadi ada reward gitu ya. Yeah. Rewardnya misalnya di UTS ada satu dosen yang melakukan project tapi dia belum punya pos anggaran untuk melakukan, kampus punya andil untuk membantu dia untuk melaksanakan projectnya. Tapi nanti ada bagi manfaatnya ada 10% yang casnya nanti ke kampus, tapi 10% ini juga nanti akan distribusikan untuk pengembangan keberlanjutan kampus itu sendiri. Iya. Pak Warek bidangnya akuntansi apa bukan ini? Ini sebenarnya jadi PR ketika Kok pertama. bisa jadi keuangan ini? Nah, ini waktu itu pertama kali dipanggil Pak Rektor, saya ingat sore-sore nih jam segini gitu ya. Karena waktu itu saya, kalau boleh cerita sedikit nih Pak Rektor, kami sebelumnya dari Institut Ilmu Sosial dan Budaya. dari Dalam yayasan yang sama Diamas, punya 2 perguruan tinggi atau institusi pendidikan. Ada UTS yang berdiri 2013, lalu 2014 disusul berdiri Institut Ilmu Sosial. Isbud ya. Core-nya UTS itu adalah teknologi atau science gitu ya. Sedangkan ISBUD itu basicnya sosial dan politik. Ya. Juga ada hukum di dalamnya.
Nah, arahan pemerintah untuk menyatu. Ya. Nah, inilah komunikasi pertama kami dengan Pak Rektor. Di dalam proses penyatuan ini, dari Isbud menunjuk kami sebagai penanggung jawabnya. Jadi tadi dan learning by doing ya. Jadi Betul. sudah paham bagaimana mengelola keuangan kampus yang luar biasa. Pening juga berarti sehari-hari ya. Itu memang rambutnya digondrongkan atau memang karena pusing atau gimana? nggak punya waktu untuk Nggak punya tukang waktu. cukur gitu. Biasanya yang paling yang paling lama pulang itu adalah kami Pak Rektor. Iya, saya Di lihat. tim keuangan biasanya kami setelah sebelum maghrib masih ada di sini. Karena saat-saat itulah kadang kita baru ketemu, ternyata begini pengelolaan dan pengendaliannya. Oke, selanjutnya nih teman-teman, jadi memang ini seimbang di UTS nih. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan warek itu ada 4 gitu. Jadi 2 laki-laki, 2 perempuan. Jadi ini apa gender apa istilahnya equality ya. Nah ini 2 orang perempuan, ibu yang hebat, Bu Nurul Izati dan juga Bu Dr. Dwi. Bu Dr. Dwi bisa dijelaskan dengan pertanyaan yang sama. Mungkin ibu membawahi apa saja tupoksinya kurang lebih. Silakan. Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Rektor, kemudian Bapak Ibu Wakil Rektor semuanya. Jadi kalau diingat saya bergabung kurang lebih 1 tahun lebih, jadi Iya, melanjutkan sudah. Pak Umam gitu. Iya, betul. Karena saya melanjutkan Pak Umam, pasti sebelumnya sudah ada desainnya seperti apa. Ya. Jadi yang kemudian ketika saya bergabung, prioritas utama saya adalah melanjutkan apa yang kemudian menjadi program sebelumnya dan berusaha mengoptimalkan agar kemudian itu bisa termaksimalkan. Betul. Jadi kalau di unit Warek 3 itu cukup di periode saya cukup mengalami beberapa perubahan yang saya pikir itu juga hal yang bagus gitu ya. Jadi dinamis juga, cukup dinamis. Jadi pada awalnya kita ada 3 direktorat, 1 riset dan inovasi, waktu itu dengan Pak Joni, kemudian pengabdian masyarakat dan publikasi dengan Pak Reza, dan DSTI, Sistem Informasi dan Teknologi dengan Pak Widi. Kemudian dengan melihat perkembangan dan kebutuhan, kami mencoba menyesuaikan direktorat, kecuali DSTI. Ini abadi ini kayaknya, jadi tidak berubah dari tim maupun susunannya seperti itu. Jadi ada sedikit perubahan di unit kami yang kemudian saya pikir kami mencoba menyesuaikan 1 dengan SDM yang ada, 2 dengan kebutuhan yang ada. Jadi sedikit switch tupoksi antar direktorat. Yang riset dan inovasi berubah menjadi riset publikasi dan inovasi dengan Pak Dr. Wirya bergabung, kemudian Pak Joni ini karena lebih cocok gitu ya. Beliau adalah kemudian di pengabdian masyarakat dan penerapan riset. Jadi kadang kalau kita bercanda di Warek 3 itu keputusannya diambil 2 gitu. Jadi 1 scientifically, 1 politically. Dan memang karena approach-nya beda-beda ya. Kami di riset inovasi memang mendukungnya kan tridharma kedua, penelitian dan pengabdian masyarakat yang karakternya memang juga berbeda. Mitra kami juga berbeda. Jadi pendekatannya juga terkadang perlu approachment yang khusus seperti itu. Kemudian secara umum memang program kami berusaha mendukung bagaimana dosen terutama dengan melibatkan mahasiswa dengan apa yang ada kita bisa optimal risetnya, kemudian publikasi serta kemudian inovasi-inovasi unggulannya Pak Rektor. Kurang lebih seperti itu yang kami kerjakan, termasuk DSTI mungkin ya. DSTI karena peranannya major ya, integrasi IT, menyediakan dan mensupport semua lini. Saya pikir cukup krusial gitu ya. Terima kasih karena riset dan inovasi menjadi core juga sebuah kampus ya. Jadi beberapa waktu lalu kalau tidak salah pagi ini atau kemarin ya. Jadi Pak Jokowi itu menyatakan BRIN itu untuk berfungsi gitu, untuk mengorkestrasi daripada penelitian. Tapi sebenarnya core daripada penelitian itu sendiri, kalau kata Pak Jokowi ini bisa dicek di beberapa media, beliau ingin agar tetap di perguruan tinggi gitu ya. Jadi betul. Perguruan tinggi itu riset R&D-nya lah mungkin ya di sana, kemudian mungkin hilirisasi dan kemudian mengkoneksikan ke berbagai macam lini itu. Kita di riset dan inovasi ini apa capaian sejauh ini Bu yang Ibu mungkin bisa sampaikan? Oke, baik, di riset inovasi sebenarnya
Di beberapa periode akhir ini cukup banyak apa gebrakannya yang signifikan. Saya bersyukur teman-teman dosen ini apa ya eagernya sudah mulai kelihatan gitu. Dari sisi misalnya proposal pendanaan, saya lihat juga teman-teman ini sudah bergerak maju, tidak hanya dari internal saja. Betul. Saya lihat dari proposal yang didanai dari pihak eksternal maupun kemudian banyak sekali yang didanai dan lebih bervariatif. Dan saya lihat juga dari tahun ke tahun sudah semacam jadi kayak legacy tradisi. Kalau berikutnya kemarin dapat, berarti tahun berikutnya itu kita harus dapat lebih juga, ya. itu. Kemudian publikasi otomatis dengan beberapa program yang Pak Rektor inisiasi juga, ada USC, ada Semai dan sebagainya. Itu sangat banyak apa mensupport naiknya jumlah publikasi kita di Sinta. Tentu saja masih banyak PR, tetapi saya pikir ini sebuah awalan yang bagus untuk kemudian kita mulai di bidang apa namanya riset dan inovasi. Termasuk jurnal-jurnal ya Ibu sekarang sedang menggawangi Ya, itu. ya PR saya ini dan teman-teman ini adalah jurnal karena mau tidak mau publikasi dan jurnal juga bagian yang tidak terpisahkan. Berarti akan kurang lebih ada berapa Ibu? Saat ini sebenarnya kita ada 24 itu mix fakultas dan universitas. Betul. Tetapi kemudian kita mencoba menginisiasi tiap prodi itu ada jurnal masing-masing. Jadi kita in total mungkin akan ada di 44 45 gitu. Jadi biasa. masih ada 20 yang dalam periode ini kita coba ajukan setidaknya dimulai ISSN-nya seperti itu Pak Luar Rektor. biasa. Semoga bisa membantu publikasi Iya, teman-teman pasti gitu. itu Iya. akan lebih banyak lagi sehingga tidak ada lagi yang apa namanya skripsi ataupun tesis yang nganggur gitu ya di Betul. perpustakaan, tapi sudah dibuat menjadi satu publikasi dan ini bagus juga untuk mendukung Warek 1 nih karir Iya, dosen. betul, karir dosen karena itu sangat berpengaruh ya tridharmanya. Thank you Bu. Iya. Ya, oke. Selanjutnya Ibu Nurul, ini bagian kerjasama dan pengembangan universitas dengan pertanyaan yang sama Bu. Baik, terima kasih Pak Rektor. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengabdian Pengembangan Universitas ini secara histori sedikit berbeda karena sebelumnya dari UPT. Ya. Sebelum 2020 itu UPT. Di awal terbentuknya UTS memang ada Wakil Rektor Bidang Kerjasama, kemudian menjadi UPT pada zaman kepemimpinan Pandi Tirta, kemudian setelah Pak Hairul berubah menjadi Wakil Rektor. Nah di sini kita juga banyak start from scratching jadinya Pak ya. Karena kita, apalagi saya background saya sebagai bioteknologis gitu, jadi sama-sama belajar, learningnya banyak sekali, alhamdulillah. Tetapi 3 direktur saya ini luar biasa sekali. Jadi di Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Universitas ada 3 direktorat. Kerjasama dalam negeri itu direkturnya Pak Muhammad Iqbal. Kemudian kerjasama luar negeri, Pak Direkturnya Eri Sofiatri, kemudian yang Direktur Pengembangan Perancangan dan Pengembangan Universitas ini ada Pak Edi Satriadi. Nah, kegiatan kami, tupoksi utama kami itu adalah untuk terutama untuk 2 direktorat kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri sangat harus bisa membantu kinerja dari Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 3 dan keuangan juga karena kata Pak Rektor cari duit. Nah, jadi seperti itu yang utama. Kemudian alhamdulillah dari pengelolaan dan sistem yang sudah terbangun ini jumlah kerjasama sangat signifikan. Tercatat untuk kerjasama dari 2020 hingga saat ini sekitar 320 kerjasama dan alhamdulillah yang terimplementasi di angka 70%, 80% dan ini pencapaian yang luar biasa dari implementasi dari bentuk riset, pendidikan dan pengembangan pengabdian masyarakat. Dan yang tak kalah penting juga banyak kemitraan ini pengelolaannya ke beasiswa juga seperti itu. Nah ini revenue yang tertinggi dari 2 bidang lainnya dari 3 tridharmanya gitu. Dari sisi beasiswa ini yang paling tinggi untuk kemitraan pengelolaannya. Alhamdulillah untuk internasionalisasi kita juga luar biasa tinggi sekali. Inbound dan outbound mobility selalu meningkat setiap tahunnya. Terutama kita ada program UGAS
Saat ini meskipun yang kurang belum 50% yang lulus, tapi sudah. Dielaborasi soal Yugas itu, Bu. Oke, baik, Yugas ini juga program pilot projectnya di tahun Pak Rektor juga, Pak ya. Jadi kita ada lebih dari 20 mahasiswa yang terdaftar dari awal terbentuknya Yugas ini. Jadi Yugas ini adalah UTS Global Scholarship Ambassador. Jadi kita memberikan scholarship kepada warga dunia dari negara manapun yang berminat studi di UTS. Nah, jadi ini kita istilahnya adalah Global Ambassador. Jadi harapannya ketika mahasiswa ini lulus nanti akan memperkenalkan UTS dan secara tidak langsung juga memperkenalkan Indonesia, Sumbawa juga tentunya gitu. Jadi sangat meningkatkan inbound mobility. Jadi dari awal itu sudah lebih dari 30 yang diterima, meskipun yang ada saat ini hanya kurang dari 15 orang yang ada di Sumbawa karena sudah ada yang lulus, dan yang terdaftar atau yang apply dari awal itu hampir 2.000 Pak ya. Yang apply dari banyak negara, 82 negara seperti itu. Alhamdulillah untuk tahun 2023 kita keterima 1 mahasiswa untuk Fakultas Ilmu dan Teknologi Pertanian FITP. Seperti itu. Ya, alhamdulillah. Kemudian program yang luar biasa juga ketika kita dipercaya oleh National University of Singapore, LKY-SPP, Lee Kuan Yew School of Public Policy-nya, kita 1 tahun full ada 5 program inbound mobility, meskipun tidak di Sumbawa tetapi di Lombok, itu juga sangat-sangat membantu pengembangan universitas dari sisi internasionalisasinya. Itu. Ya, satu lagi tadi yang soal Direktorat Perencanaan. Oh ya, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Universitas. Nah, ini juga direkturnya luar biasa, dari pertama paling tahu historinya UTS karena sudah ada dari 2013 beliaunya, jadi sangat paham dengan master plan-nya dan master plan-nya UTS, kemudian pembangunan fasilitas fisiknya UTS seperti itu. Jadi beliau yang merancang, mendesain. Alhamdulillah dengan adanya beliau kita juga mendapat human resources yang luar biasa, kapasitasnya luar biasa. Jadi dan juga sangat profesional, tetapi juga dari sisi biaya kita jadi lebih menghemat gitu karena dengan desainnya beliau, dengan controllingnya beliau, beberapa bangunan bisa dimanfaatkan lah, terutama di kepemimpinan ini. Sudah ada 2 Pak ya, gedung integrated lab, 1 sudah dipakai, kemudian saat ini yang sedang dibangun adalah gedung kuliah bersama. Semoga bisa launching Pak ya. Mudah-mudahan. Segera. Jadi Bu Warek kan ngerjain banyak banget itu ya yang dikerjakan. SDM-nya itu ada berapa orang di sana? Oh iya, SDM-nya. Direktorat Kerjasama Dalam Negeri ada 4 saat ini. Hanya 4 orang. Ya, hanya 4 orang. Direktur, 1 kasubdit dan 2 staf. Jadi 4. Kemudian kerjasama luar negeri 4 juga, 3 direktur dan 2 kasubdir. Stafnya 1, 4 Pak, mohon maaf. Yang paling mencengangkan nih Pak, yang Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Universitas hanya berdua saja. Hanya berdua ya? Iya. Direktur dan stafnya. Iya. Yang mengelola lebih dari 520 hektar ya, include hutan. Iya, kita punya hutan 520 hektar, terus kemudian 60 hektar ya. Kampus kita gitu ya. Jadi sebenarnya sih saya mau bilang bahwa ini sangat efektif banget gitu, efektif dan efisien sekali organisasi yang dimiliki oleh Warek 4. Dan dari dulu sampai sekarang nggak berubah ya, direkturnya juga kalau yang tempat yang lain berubah terus. Kalau ini nggak berubah-ubah kayaknya. Iya betul Pak, membersamai selalu. Kayaknya setia semua nih. Bang Iqbal, terus kemudian Mas Erik ya, dan kemudian ada Pak Edi Satriadi, luar biasa. Luar biasa Bu Warek, terima kasih. Oke, Pak Warek 1 tadi sudah dijelaskan tupoksinya. Nah, sekarang tuh coba masing-masing bidang itu kira-kira apa saja yang sudah diraih tadi sesuai dengan Pak Warek sampaikan harus mencapai Renstra gitu ya, yang diinginkan. Masing-masing bidang tuh Bang. Yang notable aja kira-kira. Oh gitu. Ya jadi mungkin yang saya ingat aja nih Pak Rektor. Karena banyak sekali ya Pak. Karena kan kita berbicara berarti dari periode 2020 sampai 2024 kan seperti itu. Jadi saya rasa cukup banyak.
Karena kalau bagi saya capaian kan artinya segala sesuatu yang memiliki nilai baik lah, Ya. gitu untuk universitas. Kalau di bidang akademik, memang yang paling menonjol tentunya adalah karena memang pas dengan launchingnya MBKM ya, Ya, dulu itu akademik itu kan awalnya biasa-biasa saja lah gitu kalau konvensional, kemudian dirubah oleh Menteri Pendidikan ada yang namanya program MBKM. Ya. Bisa dikatakan UTS termasuk yang paling adaptif gitu ya, paling cepat dalam melakukan perubahan tersebut gitu terkait dengan MBKM. Dan uniknya MBKM di UTS ini bukan sebuah program pilihan gitu, tapi adalah program wajib untuk para mahasiswa. Dan ini menarik sehingga akhirnya akademik beberapa kali mendapat amanah pendanaan dari Kementerian Pendidikan terkait dengan program MBKM ini gitu. 2 kali berturut-turut kita mendapatkan pendanaan PKKM gitu, 2 kali berturut-turut. Jadi kalau dihitung-hitung nilainya mungkin 2 miliaran kali ya, antara periode 1 dan periode 2. Kemudian juga ada lagi program-program pengakselerasian juga berkaitan dengan MBKM. Kalau nggak salah 2 prodi kemarin yang dapat, itu bisnis digital dan kewirausahaan. Artinya dengan simpelnya sebenarnya dengan kita mendapat amanah berupa pembiayaan ini kan ini ada menjadi sebuah bukti gitu kalau memang sistem kita berjalan dengan baik, dievaluasi oleh pihak eksternal sehingga akhirnya mereka menitipkan amanah untuk pengembangan universitas lebih baik. Itu di akademik. Saya rasa yang sudah terjadi, yang sudah kita lakukan itu sudah sangat baik lah. Karena makin lama makin memang di awal-awal susah nih ngerancang MBKM gitu, ngeraciknya gimana karena memang kan ya namanya program baru gitu dan universitas diminta untuk Apa saja program MBKM kita, Bang? di kita itu ada promer di bawahnya Bu Warek gitu. Kemudian ada apa? UTS pengajar ya. Itu di bawah saya gitu di akademik. Kemudian ada magang. Ini kerjasama antara tim saya dengan Bu Warek gitu. Kemudian ada yang lain-lainnya seperti Eureka di bawah Bu Warek juga koordinasinya. Kemudian ada Entrepreneurship UTS Entrepreneurship dan yang lainnya lah Pak Rektor. Yang belum ada di kita cuma satu di antara semuanya gitu. Ya ini menjadi PR mungkin ke depan itu terkait dengan tanggap kemanusiaan kalau nggak salah. Gitu. Proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan. Ya mungkin karena memang syaratnya yang cukup sulit. Syaratnya adalah terjadi bencana gitu. Nah itu kan sesuatu yang tidak bisa kita ukur gitu. Tapi mungkin nanti ada formulasi yang baik yang bisa kita lakukan. Itu di bidang akademik. Bang. Ya. Kemahasiswaan? Di bidang kemahasiswaan, nah ini juga cukup bergerak cukup baik gitu ya. Di bidang kemahasiswaan itu sebagai contoh kemarin saat PKM ya, program kreativitas mahasiswa, kita adalah yang tertinggi di LDikti 8. Artinya se-Bali Nusa Tenggara. Itu kita merupakan universitas dengan proposal terbanyak gitu. Yang didanai. Yang didanai. Artinya kan memang banyak penelitian yang diakui oleh para reviewer di tingkat nasional. Ya memang karena kerja keras dari semua program studi dan para dekan juga sih. Gitu. Karena kalau dibiarkan begitu saja kan nggak mungkin gitu ya. Karena memang banyak dekan bahkan belakangan ini yang mewajibkan untuk mahasiswanya untuk PKM. Karena itu kan bagian dari menurut saya itu bagian dari pelajaran lah bagi para mahasiswa bagaimana membuat sebuah proyek ya yang bisa bermanfaat lah bagi banyak orang gitu. Dan itu ada rekognisinya ya Bang ya? Betul, bisa direkognisi. Jadi sebagai contoh beberapa fakultas yang sudah maju ke PIMNAS gitu para mahasiswanya itu dibebaskan dalam membuat skripsi ya. Karena bagi kami jelas lah kalau misalkan karya mereka diakui di nasional ya kenapa enggak sudah lah karena itu kan jurinya para profesor dan segala macam. Jadi bagi kami sudah cukup untuk memenuhi dia karena memang yang penting kan aspek ilmiahnya gitu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian juga selain itu di bidang kemahasiswaan juga kita kan ada bidang alumni CDC. Betul. Dulu pernah mendapat pendanaan terkait dengan Tracer Study. Dan juara waktu itu. Ya betul mendapat juara di Tracer Study. Dan dengan itu akhirnya kita punya track record yang bagus juga ternyata dalam Tracer Study. Betul. Kemarin terakhir di data kita 2 tahun terakhir ya 2-3 tahun terakhir itu konstan ya bahwa lulusan UTS itu cukup butuh hanya 4 bulan saja untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Ya ini merupakan hasil yang berasal dari pelacakan dari para alumni. Dan gaji mereka pun
konstan juga itu di atas UMR. Ya, jadi artinya kalau kuliah di UTS ya ternyata walaupun kerja, swasta berarti tapi tidak diremehkan gitu oleh Jadi dunia cepat kerja. gajinya di atas UMR. Betul. Iya. Itu di bidang Iya. di bidang Kemahasiswaan, kemahasiswaan dan iya. alumni. Satu lagi. Kemudian di bidang SDM ya kalau kita amati sudah banyak inovasi-inovasi juga di bidang SDM. Khususnya sih sebenarnya kita kontrol terkait dengan kalau di dosen itu kan beberapa waktu terakhir misalkan dosen ini kadang apa ya jabatannya tuh stuck gitu, banyak yang di asisten ahli. Ya mungkin bagi yang nonton gitu ya, kalau di dosen tuh ada jabatannya gitu ya, ada asisten ahli, lektor kepala, baru profesor. Fungsional. Ya jabatan fungsional kita. Dan ini ternyata sudah kita coba perbaiki sistemnya hingga akhirnya kemarin tuh sudah banyak gitu ya dosen-dosen kita yang secara jenjang naik gitu kepangkatannya, dan ini saya rasa akan sangat bagus untuk akreditasi ke depannya gitu. Sekali lagi dengan bagusnya kualitas dosen pasti akan menarik kualitas prodi. Jadi seperti itu, dan itulah salah satu kerja nyata kita untuk memperbaiki kualitas itu sehingga akhirnya mahasiswa juga pasti akan kena dampaknya. Jadi seperti itu. Selain itu juga ada pengembangan staff, kemudian dan yang lain-lainnya yang memang sekali lagi tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas SDM di UTS. Kalau menurut saya itu dulu sih Pak Rektor. Makasih. Sebenarnya banyak sekali sebenarnya. Iya, cuman kan nggak mungkin dalam waktu sekarang untuk dijelaskan Iya, semua. Tapi luar betul. biasa. SDM kita bertambah 200% ya. Artinya Betul. dulu 150-200-an, sekarang udah 400-an ya Pak ya. Betul, kita memang ya melihat bahwa semakin besar kampus, kebutuhan akan SDM juga makin besar. Kemudian juga spesifikasi dari setiap orang juga harus lebih dipaskan gitu. Ada analisis jabatan. Betul, analisis-analisis yang dilakukan oleh teman-teman SDM. Dan salah satunya mungkin yang membuat salah satu prestasi dari bidang SDM ya akhirnya kita kan bisa akreditasi baik sekali gitu. Ya. Tentunya kan kalau mau ke baik sekali itu kan indikator-indikator salah satunya adalah SDM. Jadi seperti itu. Makin baiklah jadi seperti itu. Makasih Pak. Ya, Sate. terima kasih Pak Rektor. Pak Warek 2, Pak Rusmin dengan pertanyaan yang sama, apa saja notable achievement yang Pak Rusmin lakukan bersama teman-teman di Warek 2? Ya, beberapa hal yang menjadi catatan kami dalam yang kita capai ini Pak Rektor. Dalam 2 tahun terakhir selama kami berada di situ di Wakil Rektor 2, khususnya di bidang keuangan ada satu hal yang sangat mendasar. Itulah sistem keuangan yang terintegrasi dan akuntabel. Walaupun belum sepenuhnya 100% sampai pada apa yang kita targetkan atau kita cita-citakan, tapi dengan kondisi sekarang kita sudah bisa melihat, kita punya dashboard gitu. Semacam berapa sih penganggaran kita untuk masing-masing yang kita distribusikan atau kita rencanakan di awal tahun, dan daily kita punya report gitu, kita bisa lihat berapa yang sudah keluar, berapa yang sudah masuk, baik batas maksimal yang harus kita spend atau harus kita keluarkan. Itu bagian dari sistem yang kita bangun, dan kita pastinya transparan dan terbuka, semua unit bisa melihat dan bisa mengaksesnya selama itu dijadikan alat untuk evaluasi supaya ke depan bisa lebih bagus dan lebih maksimal. Di Direktorat Keuangan kita, terutama yang tadi yang Pak Rektor singgung, basicnya bukan murni dari keuangan, jadi belajar banyak, jadi tahu neraca, jadi tahu LR, laba rugi, dan CF atau cash flow gitu ya. Nah, hal-hal ini yang kami perhatikan. Tugas kami dalam merencanakan, mengelola, mengendalikan, bahkan sampai dengan pengembangannya, itu yang menjadi konsen kami. Nah, dalam yang kedua di Direktorat Pengembangan Fasilitas, Pengelolaan dan Pemeliharaan Fasilitas, ini yang paling nampak, yang paling terlihat. Yang pertama pasti tadi seperti yang disampaikan oleh Wakil Rektor 4, karena secara tidak langsung bahkan integrasi kami ini sangat bergantung juga pada Wakil Rektor 4. Di mana kami merencanakan akan dapatnya sekian dalam tahun ini, aksinya ada di Wakil Rektor 4 sampai akhirnya goal gitu ya, dan kami mengelola hasil dari semua lini. Dan untungnya di UTS seperti yang tadi Pak Warek 1 juga sampaikan, hebatnya nggak hanya one man show atau personal, tapi sistemnya itu mengalir dan hampir semuanya
merasakan itu. Nah, begitupun juga kami di Warek 2 karena sistemnya udah bagus, akhirnya jadi lebih mudah mengelola dan mengaturnya. Nah, yang paling nampak, yang paling kelihatan di DPPF saat ini kita bisa lihat nuansa kampus atau suasana kampus yang berbeda. Suasana kampus yang asri, yang hijau rimbun, bukan cuman rimbun begitu saja gitu ya. Tapi orang-orang atau semua yang ada di kampus ini, baik itu dosen, staf, mahasiswa atau siapapun yang berkunjung sini bisa duduk belajar di tempat manapun yang ada dengan kondisi yang nyaman, indah dipandang, enak dirasakan. Lalu yang kedua, kita juga berusaha memenuhi fasilitas-fasilitas yang ada dengan sekarang kita yang proyek yang sekarang ini sedang berlangsung, itulah pembangunan gedung kuliah bersama. Itu ada 3 lantai yang kita rencanakan, yang luasnya alhamdulillah itu akan bisa menampung banyak orang. Bahkan lantai dasarnya itu kita bahkan bagian dari menebar kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Jika ada nanti yang mungkin ada hajatan atau apa, bisa menggunakan ruang itu sebagai tempat mengekspresikan kegiatan-kegiatan di sekitarnya. Nah, yang lain-lain juga kita bisa lihat keindahan kampus ditata menjadi lebih baik. Bahkan kalau jalan ada lobang aja nih gitu ya, itu bagian dari kepedulian kita, langsung ditambal tanpa menunggu, walaupun secara tanggung jawab bukan 100% menjadi UTS, tapi karena kita melintas di situ, itulah yang kita kerjakan. Nah, yang menarik dari kami khususnya di Direktorat Pengembangan dan Pengelolaan Fasilitas, karena tim yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang sekitar. Tim taman itulah orang-orang yang dulunya mengembalakan ternaknya di sini, sapinya, kudanya, sawahnya bahkan ada di sekitar sini. Nah, menjaga mereka ini pasti punya treatment atau cara masing-masing gitu. Kalau bahasa sederhananya nggak bisa terlalu mekanistik dengan mereka, tapi ada perlakuan-perlakuan khusus di mana kita menganggap mereka ini bukan sebagai pekerja profesional, tapi profesional yang tetap kita hire atau kita tingkatkan, tapi kita nganggap mereka inilah orang tua kami, orang saudara kami, sahabat kami, sehingga kerja sama atau seiring dengan apa yang menjadi visi UTS. Itu rumah pembelajaran yang menyenangkan, aman dan menyenangkan untuk semua orang. Nah, termasuk tim-tim yang ada di situ. Begitupun juga bibi-bibi CS, teman-teman security kita. Nah, kalau kita lihat dari sisi bukan hanya nyaman, tapi juga kampus ini menjadi aman karena ada mereka-mereka ini. Itu capaian yang dari sisi keuangan sekarang sudah ada menggunakan virtual account dan lain-lain. Nah, ini apa dampaknya itu, Bang? Nah, kalau ini mungkin tadi luput kami sampaikan, sistemnya kita perbaiki, kita evaluasi dari tahun-tahun berikut, tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kalau masa-masa pembayaran atau periode pembayaran kuliah, kita ada bagi 2 periode 1 dan periode 2. Biasanya tuh yang antri di loket tuh banyak sekali, Pak Rektor, karena tadi belum terdigitalisasi dengan baik. Nah, seiring waktu kita mendapatkan masukan-masukan, dan ternyata kita bisa tingkatkan, dan kita tingkatkan melalui virtual account. Jadi di kampus juga keuangan kita cashless, tidak lagi menggunakan uang cash, pembayaran dan transaksi apapun itu menggunakan langsung transfer gitu, baik itu menggunakan QRIS ataupun tadi virtual account. Jadi mahasiswa sekarang bisa ngecek tagihannya hanya dengan login ke si akadnya, login di si akadnya, lalu bisa ngelihat berapa sih pembayaran yang harus dia yang menjadi kewajiban dia, yang harus dia selesaikan, yang harus dia tunaskan, berikut berapa lama durasi waktu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa bulan apa mereka harus bayarkan. Pak Warek, kampus itu sering didapatkan cap gitu, komersialisasi pendidikan gitu ya. Kita sering dengar ya teman-teman di manapun gitu, Pak. Bahkan yang demo gitu para mahasiswa tuh selalu salah satu topiknya adalah mereka menentang dan menolak komersialisasi pendidikan. Kalau di kampus kita ini gimana, Pak Warek? Kebetulan kami pada saat mahasiswa itu baca bukunya Paulo de Freire gitu, yang orang miskin dilarang sekolah. Nah, justru kalau kita mau buka data nih Pak Rektor, di UTS sendiri justru memberi ruang yang sangat besar kepada orang miskin untuk bisa sekolah dengan pembiayaan kuliah yang sangat relatif murah. Kalau kita boleh buka datanya, dari masa kami di Wakil Rektor 2, belum pernah ada kenaikan uang kuliah. Dan belum pernah ada penambahan atau belum pernah ada pengurangan jumlah mahasiswa yang didistribusikan ke mahasiswa-mahasiswa. Kita, Pak? Bahkan angkanya menjadi lebih besar. Tahun 2023 terakhir jumlah mahasiswa berbeasiswa itu 73% dari yang reguler. Jadi yang membayar itu hanya 27% kurang lebih yang membayar. Nah, sebenarnya
kalau orang lihat ini, Pak Rektor pasti akan bertanya, bahkan teman-teman kami atau kolega-kolega Dari kami mana dananya? bertanya dari mana, bagaimana membiayai kampus sebesar ini dengan SDM yang besar, dengan jumlah yang di mana-mana atau di kampus-kampus kita ketahui sumber utamanya adalah dari mahasiswa. biaya operasional pendidikan, dari SPP, dari DPP mahasiswa, SKS dan seterusnya. Tapi kalau UTS tuh agak terbalik gitu ya. Nah, sumbernya dari mana? Banyaknya dari Wakil Rektor 4, dari penelitian, Wakil Rektor 3, dari kerjasama, dari proyek, dari semua wakil-wakil rektor, unit-unit, baik itu fakultas ataupun juga program studi. Nah, yang sedikit-sedikit inilah yang terkumpulkan dan kita kelola dengan baik. Jadi Pak Warek sering didatangi sama orang tua mahasiswa mungkin oleh mahasiswa gitu untuk minta keringanan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau mau agak kejam akan banyak orang yang berhenti kuliah. Iya. Karena dia nggak mampu bayar kuliah. Tapi kita ada jaminan ya. Betul. Nah, cuman kalau istilah yang sering kita diskusikan bersama, ada kebijakan dan ada kebijaksanaan. Di mana UTS itu punya prinsip tidak seorang pun berhenti kuliah karena dia tidak mampu membayar. Kalau dia memang menurut asesmen dan penilaian kita dan kita rasa dia memang benar-benar nggak bisa bayar, pasti sisi manusia kita akan muncul gitu, dan akhirnya kita carikan upaya-upaya bagaimana dia tetap bisa melanjutkan kuliah, apakah dengan dia membayar per periode atau dibagi dalam beberapa termin gitu supaya dia menjadi lebih mudah, atau ada juga yang bahkan kita kasihkan dia magang di UTS supaya dia nanti dapat honor, dan dari honor itulah dia membayar kuliahnya, atau kita kasih pada proyek-proyek lain seperti pembangunan gedung dan lain sebagainya. Luar biasa. Itu sih kondisinya, Pak. Makasih banyak Pak Rektor. Ya. Oke, pertanyaan yang sama ya Pak Rektor ya. Iya. Jadi mungkin kalau pertama sih mungkin saya bersyukur dapat support tim yang sangat luar biasa. Walaupun bongkar pasang ya kalau dilihat di tim saya itu, tetapi mereka cukup agile dalam artian adaptasinya itu cepat sekali. Saya melihat meskipun kita bergonta-ganti, tetapi cukup efektif saya melihatnya. Dan untuk mungkin yang bisa saya sampaikan periode terakhir yang saya ikuti, kalau di riset, karena ini kan sejalannya riset inovasi, hilirisasinya di pengabdian dan inovasi gitu ya. Jadi saya lihat ini arah kebijakannya sebenarnya dari universitas sudah pas, dalam artian berbagai skema, kemudian pembiayaan riset dari fakultas, kemudian universitas, ini bisa menjadi semacam trigger pendorong riset awal bagi teman-teman dosen. Jadi kalau di fakultas mungkin ada skemanya tersendiri, tetapi kalau di universitas kita rutin setiap tahun, bahkan mungkin setiap RKAT pasti ada 2 periode. Satu itu hibah internal penelitian, itu pasti. Kemudian setelah penelitian kita juga ada mendukung luarannya, berarti Nexion prototype seperti itu. Kemudian Nexion adalah, saya jadi lupa ini, one lecture, one innovation. Jadi kita berharap beberapa luaran riset yang memang nanti punya potensi untuk prototype seperti itu, atau TTG gitu kan, itu kita coba bantu skemanya. Kemudian ada juga setelah itu pengabdian gimana nih, kita juga ada hibah internal pengabdian, jadi masih relevan di situ. Nanti muncul lagi mungkin ini yang baru adalah karena kita juga harus memikirkan HKI Pak Rektor, jadi akan ada juga skema HKI seperti itu, yang kami pikir ini sudah pas lah. Jadi teman-teman yang mungkin periset awal pasti banyak dari dosen-dosen kita yang baru ini punya ruang gitu untuk kemudian melakukan riset dasar, baik dari pendanaan fakultas, universitas, yang kemudian nanti setelah mereka dapat data awal nih bisa untuk kemudian apply grant-grant yang lebih keren lagi. Dan itu dan saya salah pikir satunya saya apresiasi yang didapatkan oleh ini 2 Warek tim ini. tim ini. Ya, di sela-sela ini Pak, ladies ini. Ini kayaknya paling besar ini nilainya. Paling Jadi, besar ini 2 iya, di sini nih. sebenarnya kami berusaha meneruskan ini saja sih. Ada sempat teman BRIN itu, teman saya mengisi. Jadi terkait grant itu sebenarnya sebuah tradisi, legacy. Jadi saya lihat karena saya dan Bu Nurul ini kan di biotek, sudah diawali ada Pak Alidi nih yang kemudian skema di BRIN-nya itu banyak, STRG juga, dan itu menjadi sebuah PR bagi kami untuk meneruskan. Gimana sih berarti periode berikutnya harus ada nih yang dapat kayak gitu. Satu lagi Bu, di Ibu ini kan ya setelah kita kerja semua tentu harus dapat award dong ya. Apa artinya award itu? Penghargaan lah. Dan ada satu yang sering ditunggu-tunggu nih dari Warek 2, Raymond Pen, itu ceritain Raymond Pen. Raymond Pen itu selalu menarik dibahas setiap periode.
karena pasti ini Karena dari apa? awal itu dari Iya. pertama kita ini nih. Barusan ada yang mention Pak, jadi di Ada grup mention. dosen ada yang gimana kabarnya Remupen gitu loh. Ya, gimana, Jadi gimana? mau tidak mau Remupen itu menarik dan dijelaskan dulu tentang iya, Remupen ini kalau tidak salah dimulai dari periodenya Pak Rektor ya. Ya. Mungkin Pak Andi Tirta ada, tetapi waktu itu fokusnya mungkin dan skemanya belum besar, Ya. tetapi kemudian dilanjutkan lagi dengan skema pendanaan saya pikir lebih besar Ya. dan prioritasnya, nah ini prioritasnya mungkin yang terkadang salah dipahami. Jadi terkadang tiap periode itu kita punya prioritas sendiri, Iya. tidak selalu yang misalnya publikasi Sama, ya. internasional harus dihargai lebih dan sebagainya. Dan dari periode ke periode kita selalu belajar, mencoba belajar mengakomodir. Jadi teman-teman biar mendapatkan haknya Ya. secara adil. Adil belum tentu sama, Iya. tetapi kita berusaha mensupport bahwa teman-teman ini merasa dihargai. Sudah riset, sudah menulis di publikasi level manapun, kita mencoba mengapresiasi. Iya, iya. Dan itu dinamikanya menarik setiap Menarik Remupen. sekali ya. Karena- Dan ini sudah karena ditanyakan. Ada bandingnya juga ya. Betul. Jadi kami terbuka dalam artian dari apa Pengajuan istilahnya gitu ya. skema yang kita coba terapkan periode ini temanya apa atau fokusnya kemana. Ada yang kemudian apply, kita coba seleksi berdasarkan dokumen pendukungnya. Kami kasih kesempatan banding. Iya. Misal pun kok punya saya tidak lolos itu karena Iya, apa dan sebagainya. Jadi kita menciptakan ruang itu. Itu kemudian datanya jadi terkumpul semua tempat Ibu ya. Betul, iya. Dan ini periodenya menarik. Jadi ketika kalau digabung USC, Semai, jadi salut kan ya Pak Rektor Iya, ya. betul. Termasuknya di Remupen itu terakumulasi besar sekali. Berapa jumlah penelitian kita Bu total tahun Penelitian 2023, waduh, sudah banyak ya. Kalau dari publikasinya mungkin lebih enak ya. publikasi ya. Publikasi kalau kemudian terekap semester kemarin di Salut itu kita ada 600-an sekian ya, Iya. 650 sekian itu terwakili dari 33 prodi dan ada pasca sarjana juga. Dan harapannya nanti periode kedua juga akan terakumulasi Kalau tidak salah sejumlah. di Google Scholar sudah 1000-an ya. Ya, untuk Saya Google terdata. Scholar semua kita mencoba setiap publikasi teman-teman ini baik yang kalau skema luar tentu saja iya, tetapi yang mengambil skema di dalam kampus pun kita mencoba bahwa itu terindeks di Google Scholar paling Iya. tidak minimal seperti itu. Ya, saya lihat sebenarnya di Sinta memang belum tersinkronisasi semua, ada Betul. 800-an. Jadi ada 200 lagi yang belum tersinkron, tapi saya lihat memang data kita dari yang terdata itu ada kurang lebih 1000-an ya. Iya, dan Dan itu, itu meningkat banget itu iya, dari tantangan bersama Pak, Jadi sinkronisasi. ini hasil Iya. kerjasama bukan hanya Warek 3, bukan hanya kita, tapi kita semua karena setiap individu punya kontribusi di sana. Terima kasih Bu Warek Baik, 3. sama-sama Pak. Last but not least, ini Bu Warek 4 yang tadi di-mention terus sama Warek 2. Ini partnernya memang mereka tuh Warek 4 tukang nyari duit, yang sono ngabisin duit. Dijawab dong, dijawab tadi apa notable-nya? Oke, Dari- Pak Cairin. Ah, iya, iya. Iya, iya. Ya, baik. Core-nya Warek 4 itu atau main duty-nya Warek 4 itu adalah mensupport ketiga Warek ya Pak ya. Ya, betul. Jadi dari Warek 1, 2, dan 3 pastinya. Yang utama memang yang selalu menjadi highlight kami adalah bagaimana kampus Merdeka itu berjalan dengan baik dan bagaimana Tridharma para dosen juga berjalan seperti itu. Nah, jadi dari kepemimpinan tim yang saat ini kemudian kita membuat peraturan rektor seperti itu dan alhamdulillah semakin kesini juga sudah berjalan sangat baik gitu karena unit-unit lain dari fakultas kemudian Warek, para Warek, kemudian UPT sangat-sangat aware dengan bagaimana seharusnya kerjasama ini berjalan seperti itu karena memang jujur sebelum-sebelumnya tidak tahu harus seperti apa hilirisasinya atau implementasinya bukan tekannya terkadang UTS itu kan tamunya banyak sekali. Betul. Nasional, internasional itu sangat-sangat banyak gitu. Nah dan apa kemudian yang bisa kita grab dari hal tersebut gitu karena sustainability juga harus terjaga. Nah alhamdulillah dengan sistem yang sudah mulai terbangun dengan baik itu Tridharma dan Kampus Merdeka itu yang salah satunya adalah program magang magang ya? bersertifikat Itu betul dengan sekali. Pak Sherwin kolaborasi terus sangat ya.
Direktur kemahasiswaan sangat inisiatif dan sangat kooperatif dan responsif juga ketika ada mitra yang ingin yang ingin dan mau menerima mahasiswa karena kerjasama kita. di UTS itu nggak bisa buat seenaknya aja gitu, Betul. tapi harus di pool di Warek 4 ya. Betul, dan angka mahasiswa magang bersertifikat itu meningkat Pak Winnya, dan bahkan mahasiswanya yang kurang karena harus memilih kemana program apa yang harus Karena kita 100% dilaksanakan gitu. Pak Win ya, 100% mahasiswa UTS itu melakukan program. Betul, dan kadang jumlah industrinya lebih banyak daripada mahasiswanya yang mendaftar apply. ya, Jadi yang masih apply. banyak peluang-peluang. Betul, masih banyak sekali. Itu dari kerjasama dalam negeri kali ya? Iya, kerjasama dalam negeri. Untuk yang internasional masih dengan NGO yang masih belum, sudah kita berusaha untuk inisiasi tapi belum sudah ada program waktu itu tapi belum bisa masuk kategori magang bersertifikat karena durasinya yang sangat singkat. Ini Warek 1. Ya mohon maaf Warek 1. Warek 2 gimana? Kalau Warek 2 beasiswa Pak ya? Itu yang revenue besar. Revenue paling besar kayaknya Paling besar ya, dari sana. beasiswa. Cerita dong bagaimana kita bisa punya hubungan yang sangat harmonis dan kemudian akhirnya bisa Oh iya. ini dengan anggota-anggota dewan. Ini cukup historical juga nih Iya. Pak ya terkait beasiswa ini, betul, terutama betul. yang aspirasi dari dewan DPRD Sumbawa gitu. Saya ingat sekali ketika tim kita terbentuk dari Pak CH datang, kemudian kita diajak, ayo silaturahim, nggak boleh kita jadi mercusuar, harus di wilayah kita juga kita harus berkolaborasi, bersinergi. Yeah. Akhirnya sama Pak Rektor diajak bersilaturahim dan kita ke Dewan. Awalnya kita tidak pernah memikirkan Pak ya program apa seperti itu dan bagaimana akhirnya kita menawarkan bagaimana caranya aspirasi dari para dewan ini bisa lebih diinvestasi untuk pembangunan daerah SDM terutama. Nah di 2020 ada 5 dewan 6 dewan yang merekomendasikan beberapa mahasiswa orang-orang sekitar beliau yang dari memang 45 membutuhkan. orang ya? Betul, Dari dari 45. Waktu itu 5-6 orang gitu merekomendasikan mahasiswanya. Kemudian berkembang hingga saat ini subhanallah Berapa tuh kita anggota dewan yang sudah luar 35 dewan 35 dari 45 ya, orang 35. memberikan dana aspirasinya untuk membiayai studi di UTS Ya, untuk studi di para UTS untuk konstituen mereka lah mungkin betul. ya, yang direkomendasikan ya. Betul. Wah, terima kasih anggota dewan ini. luar biasa dewan. Nah, itu Warek 2 nih. Iya, Dan Warek masih 2. banyak lagi Warek 2 sebenarnya. Belum lagi dari internasional industri multinasional juga yang mempercayakan CSR-nya ke kita. Iya, betul. Terutama Dimension, Bu, beberapa. Adaro ini Adaro, alhamdulillah terima dari kasih dulu banyak Pak ya. Adaro nih. Adaro dari Terus kemarin Sun Cable, Sun Cable yang terbaru. BNI, BRI dan lain sebagainya ya. Betul sekali. Dari perbankan kita. BUMN. BUMN. Seperti itu. Terima kasih banyak tuh. Lumayan alhamdulillah beasiswa semoga Sun Cable semoga ini tahun depan kayaknya masih ada lagi karena pilot project katanya. Iya, Pak Ibu, mudah-mudahan ya. Dan Kalong Island jangan lupa Pak. Kalong Island iya, betul. Kalong. Kalong Ya. Island. Baru kemarin SMM belum ke Bu Arek, beasiswa. baru kemarin kami ke sana ke Pulau Kalong, nanam-nanam. Warek 3 apa support? Tadi katanya supporting soalnya. Riset. apa? Ayo mention Bu, apa aja nih? Warek 3. Kalau yang dengan Warek 3 itu banyak pengabdian ya. Pengabdian baru ke riset. Pengabdian itu dana nomor setelah beasiswa itu dana nomor 2 yang dapat tuh dari pengabdian. Itu masuk terutama yang LKWSB masuk pengabdian ya, masuk. Iya, termasuk gitu, ya. LKNUS itu sudah berapa M ya? Jadi totalnya 2-3 M lah. 6 Ya, 3 2,5 sampai 3 2,5 M. 3 sampai 3 M. Kemudian dari PT SMM juga ini Ya, ini mitra yang luar biasa karena ini yang paling sustain ya Pak ya. Betul. Kemudian PPL program ini konsultan dari Medco dan PLN juga ini pengabdian lumayan. Kemudian riset ini ada yang sudah berjalan dengan Paris University City. Ya. Ini juga membuka peluang buat kami. Kebetulan nih kami yang mengeksekusi lagi, jadi bisa sustain untuk pendanaan hibah nasional ya tahun ini gitu. Ada 2 hibah besar yang harus kita mulai tahun ini. Kemudian riset yang ya untuk Warek 3 itu pengabdian misalnya ketika kita
Pak HMS, terima kasih juga ini karena beliau juga sering memberikan Anggota dewan kita nih. ya anggota dewan ya. Nah. Memberikan aspirasi juga untuk kegiatan pengabdian masyarakat juga. Dan Promer ya, program mereka untuk ya, kerjasama. Promer ini juga flagship ya Pak. Promer ini kita inisiasi 2021 kita waktu itu awal mula kita duduk bareng dengan para decision maker di Bapeda, kemudian dewan-dewan, kita duduk bareng bagaimana strategi kita untuk meningkatkan indeks desa membangun IDM ya Pak ya. Ya. Kita memetakan desa-desa mana saja yang yang harus kita upgrade untuk sisi indeksnya, kemudian apa program yang bisa mengupgrade itu sehingga di tahun 2021 dengan turbulensi juga yang luar biasa muncullah program Promer ini yang sangat disupport oleh desa, dewan dan Pemda juga gitu, sehingga kita mendapat dana juga waktu itu supportnya. Jadi memang sering banyak silaturahmi berarti ya Bu ya. Betul, iya ya kuncinya. Karena jadi lebih banyak rezeki gitu ya. Dan salah satunya silaturahminya itu dalam bentuk annual meeting dan Sumbawa Award. Nah, ceritain dikit dong. Oke, annual meeting itu kita gagas di tahun 2021 ya Pak ya. Sudah. 21 itu kita ingin mengapresiasi mitra-mitra atau partner UTS yang sangat berperan terhadap pertumbuhan UTS lah, misalnya secara tangible dan intangible kayak. Jadi kita menyelenggarakan program atau kegiatan tersebut di Mataram waktu itu, dan kita memang mencoba untuk timelinenya itu tepat dengan MXGP ya Pak ya, sebelum MXGP supaya mitra-mitra UTS yang dari luar daerah, terutama yang dari jauh-jauh Jakarta gitu, memiliki kemauan untuk datang ke Lombok itu ke Lombok itu lebih besar. Akhirnya kita bisa mengadakan program itu dan alhamdulillah tamu lumayan banyak waktu itu annual meeting, dan dari situ kita grab kerjasama yang banyak juga, kemudian kita bisa eksekusi di 2022. Kemudian 2023 yang annual meeting 2022 Pak. 2023 kita mengadakan Sumbawa Award juga. Itu adalah salah satu strategi untuk menguatkan kemitraan terutama di regional. Nah, bagaimana keberadaan UTS ini lebih dirasakan gitu manfaat dan untuk kontribusinya di daerah gitu. Jadi kita memberikan penghargaan kepada insan-insan di Sumbawa, bukan hanya orang UTS gitu, tapi juga orang di luar UTS juga yang berpengaruh terhadap pengembangan budaya, kemudian kesehatan, kemudian pendidikan. Kemudian kita juga memberikan penghargaan kepada OPD dengan sistem yang sudah bagus, dengan kontribusi yang besar juga ke Sumbawa. Nah, dari hal itu karena kita tagline moto ya, bukan moto juga dari Pak Rektor pokoknya bilang no sleeping document. Alhamdulillah nggak boleh ada dokumen yang tidur. Iya, nggak boleh yang cuma sekedar tanda tangan saja. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di tahun 2022 kita mendapatkan medali perunggu bronze untuk kategori kerjasama industri terbaik. Dan di 2023 alhamdulillah kita dapat semua. Untuk kerjasama industri terbaik itu juga masih di bronze, kemudian 2 kategori lainnya, kategori internasional terbaik kita dapat medali perak, dan juga kerjasama terbaik dengan pemerintah atau NGO. Kita juga mendapatkan medali silver di tahun 2023. Itu hadiah untuk seluruh Sivitas Akademika UTS. Makasih Bu Warek 4, luar biasa. Oke, terima kasih Pak Warek dan Bu Warek atas penjelasannya. Saya sangat senang sekali. Ya, kita akan berakhir segera kepengurusan kita di bulan Februari ini, tanggal 15, tanggal 14 kita terakhir saya sebagai rektor, tapi sebenarnya Pak Warek sama Bu Warek sampai akhir 20. Tanggal 29 kalau nggak salah. 24 di SK. Tanggal 24? Iya. Oh, ternyata tanggal 29. 29 ya. Nah,
Berarti tanggal 29 Februari 2024 karena tahun kabisat nih 2020. Jadi tanggal 29. ada ya? Iya. Nah, jadi apa ya? Saya ucapkan terima kasih atas kolaborasi kita bersama luar biasa. Estafet kepemimpinan, benar kata Pak Win tadi bahwa kalau kita sudah menciptakan sistem itu akan bekerja dengan baik. Tinggal kita sebagai leader tentu saja bisa mengawalnya gitu ya. Karena yang kita tinggalkan ada sebenarnya bagaimana sistem itu bekerja dan investasi kita sebenarnya kepada SDM. Karena SDM itu adalah core daripada kita ada sekarang di UTS itu. Dan memang tadi saya juga appreciate di Wakil Rektor 2 dan Rektor 4 ini luar biasa oper-operan bola ke sana ke sini dan sebagainya, dan sehingga kita bisa membuat satu stabilitas keuangan, karena stabilitas keuangan itu adalah fondasi dasar daripada kuatnya sebuah kampus, sebuah perusahaan, sebuah apapun itu, ditambah dengan bagaimana kita membranding diri kita di riset dan inovasi yang luar biasa juga tadi. Jadi terima kasih sekali lagi, memang ini tidak ada one man show, tidak ada satu orang misalnya hanya karena Pak Warek, Bu Warek atau karena rektornya saja, tapi juga karena seluruh lini yang ada di kampus ini ingin mewujudkan agar kampus kita menjadi rumah pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan untuk tumbuh utuh sebagai manusia yang bermanfaat bagi semesta alam. Terima kasih Pak Warek, Bu Warek. Kita ketemu lagi di Bincang-Bincang Rektor episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.